Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Diana Ivan. Saya Hilda Marwani Akbar. Perkenalkan, kami mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini kami akan menyajikan materi terkait perilaku kelompok dan hubungan interpersonal dalam mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe agar bisa bermanfaat untuk kita bersama. Selamat menyaksikan. Baik, saya masuk pada materi pertama terkait dengan berbagai perspektif terhadap kelompok. Nah, menurut Huss dan Bewich dalam mock class 2019, ada 3 aliran golongan perspektif. Yang pertama yaitu perspektif pertama, intinya melihat konsep organisasi atau manajemen dari faham klasik. Aliran ini pada intinya mengartikan organisasi atau kelompok sebagai suatu isu-isu tentang bagaimana kelompok itu disusun, fungsi-fungsi yang dirancang dan dibiayai, kewenangan dan tanggung jawab yang dijalankan, kemudian stand pengawasan dijalankan, serta gaya kepemimpinan yang bagaimana yang seharusnya dijalankan. Kita masuk perspektif yang kedua. Dalam perspektif ini, konsep organisasi atau kelompok lebih diartikan sebagai aliran pekerjaan. Konsep dasarnya bagaimana suatu informasi itu bisa dijalankan dan disampaikan dengan sebaiknya melalui alat analisa yang tepat. Perspektif yang ketiga, dalam hal ini, konsep organisasi atau manajemen sebagian besar titik perhatian pada human perspektif. Nah, dalam pandangan perspektif organisasi dan manajemen bahwa manusia dalam setiap satuan kerja organisasi atau kelompok menjadi lebih penting dibandingkan dengan struktur seperti yang ditekankan pada perspektif aliran yang pertama. Menurut W. Richard Scott dalam Hartini et al. Tahun 2021, ada beberapa perspektif teori organisasi, antara lain A. Perspektif rasional, B. Perspektif natural, C. Perspektif open system, D. Kombinasi dari perspektif di atas. Kita ikuti dulu penjelasan dari perspektif Richard Scott. Dari rational system ini, dalam Amidus tahun 2022, organisasi merupakan instrumen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana baik atau buruknya suatu instrumen amat tergantung pada faktor-faktor yang dirangkumkan oleh konsep rasionalitas suatu struktural. Perspektif ini dipandang sebagai suatu tindakan yang dipandu oleh tujuan dan tindakan yang terkoordinasi. Bahasa yang dipergunakan antara lain efisiensi, optimalisasi, implementasi, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok terdiri atas 5 bagian. Itu menurut Muhammad tahun 2016. Yang pertama itu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah subunit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketetapan manajemen. Jadi kelompok ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tugas yang nyata guna mendukung tugas organisasi. Yang kedua, kelompok non-formal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan mengembangkan tata hubungan dengan anggota lain dalam organisasi. Kelompok informal hanya dapat terbentuk apabila lokasi fisik anggota-anggotanya, sifat pekerjaan, dan jadwal kerja memungkinkan untuk terbentuknya kelompok. Oleh karena itu, kelompok informal muncul dari kombinasi antara faktor-faktor formal dan kebutuhan manusia sebagai anggotanya. Yang kedua adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang jumlah anggotanya sedikit. Walaupun tidak setiap kelompok yang jumlah anggotanya sedikit adalah kelompok primer. Hubungan antar anggota bersifat personal, saling kenal secara pribadi dan mendalam, diwarnai oleh kerjasama, sering bertatap muka dalam waktu yang lama,
sehingga terbangun keterlibatan perasaan yang dalam. Contoh kelompok primer adalah keluarga, kelompok teman sepermainan. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak. Hubungan antar anggota bersifat impersonal, tidak saling kenal secara pribadi, lebih diwarnai oleh kompetisi, jarang bertatap muka dalam waktu yang lama, sehingga tidak terbangun hubungan yang emosional. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Yang kedua, kelompok rujukan. Kelompok rujukan itu di mana kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Yang keempat, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Itu ada dua. Yang pertama, kategori deskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kelompok tugas. Yang kedua, kelompok pertemuan. Yang ketiga, kelompok penyadar. Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, misalnya transplantasi jantung atau merancang kampanye politik. Yang kedua, kelompok preskriptif mengacu kepada langkah-langkah yang harus ditempuh anggotanya kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Kelima, kelompok komando adalah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Yang keenam, kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Materi selanjutnya yaitu tentang motivasi pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan adanya motivasi untuk memenuhinya. Lalu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukan tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada pendekatan fisik, tetapi kesamaan di antara anggota-anggotanya. Seseorang yang lebih menyenangi hubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Misalnya, kesamaan minat, kepercayaan, hobi, usia, dan sebagainya. Itu menurut Abidin dan Suryani tahun 2020. Pembentukan kelompok dilakukan dengan menentukan kedudukan masing-masing anggota, siapa yang menjadi ketua atau anggota. Interaksi yang terjadi suatu saat akan memunculkan konflik. Perpecahan yang terjadi biasanya bersifat sementara karena kesadaran arti pentingnya kelompok tersebut, sehingga anggota kelompoknya berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Akhirnya, setelah terjadi penyesuaian, perubahan dalam kelompok mudah terjadi. Setelah adanya interaksi, biasanya dalam sebuah kelompok terdapat norma sosial. Norma terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Itu menurut Rosnaniah et al. Tahun 2022. Materi selanjutnya adalah terkait dengan tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama yaitu tentang pembentukan atau forming. Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Anggota kelompok cenderung bekerja sendiri, walaupun memiliki itikat baik, namun mereka belum saling mengenal dan belum saling merasa percaya. Waktu banyak dihabiskan untuk merencanakan, mengumpulkan, kemudian memberikan efek yang lebih baik. Yang kedua adalah tentang keributan atau storming. Pada tahap ini, kelompok mula mengembangkan ide-ide berhubungan antara tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah apa yang harus mereka selesaikan. Kemudian bagaimana fungsi mereka masing-masing dan model kepemimpinan mereka serta apa yang dapat mereka terima.
Anggota kelompok saling terbuka dan mengkonfirmasikan ide-ide dan perspektif mereka masing-masing. Pada beberapa kasus, tahap storming cepat selesai. Namun, ada pula beberapa kelompok yang mendek tahap ini atau lebih lama. Tahap storming sangatlah penting untuk perkembangan suatu kelompok. Tahap ini biasanya bisa menyakitkan satu antara lain bagi kelompok yang menghindarkan konflik. Anggota kelompok harus memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penormaan atau norming terhadap kesepakatan dan konsekuensi antara anggota kelompok. Nah, peranan dan tanggung jawab telah jelas. Kelompok mungkin mulai menemukan harmoni seiring dengan perjalannya waktu. Mereka mulai mengenal aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain. Seiring mereka dengan melihat kontribusi penting untuk masing-masing kelompoknya. Yang keempat adalah pelaksanaan performing. Kelompok pada tahap ini dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu dan surprise yang eksternal. Anggota kelompok saling tergantung satu sama lainnya dan mereka saling respect dan berkomunikasi dengan baik. Yang kelima adalah peristirahatan atau adjourning and transforming. Ini adalah tahap yang terakhir di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan. Misalnya jika ada review atau mengenai perubahan anggota kelompok. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri kelompok. Suatu kelompok bisa disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Itu menurut Hartini et al. Tahun 2021. Ini ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial, yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Yang ketiga, memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya dan memiliki kepentingan bersama. Keempat, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Kelompok sosial dapat lahir, tumbuh, dan berkembang tidak terlepas dengan adanya komunikasi sosial dan interaksi sosial. Yang kelima, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang keenam, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketujuh, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang kedelapan, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Yang kesembilan, berlangsungnya suatu kepentingan dan adanya pergerakan yang dinamika. Materi selanjutnya adalah konsep dan peran. Seperti komunikasi, peran yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang lebih baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja yang tidak jarang menghambat kemajuan kelompok. Menurut Bill Borland and Dogs meyakinkan peranan-peranan anggota kelompok dikategorikan sebagai berikut. Pertama, peranan tugas kelompok. Tugas kelompok adalah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan tugas berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan kelompok. Peranan kedua adalah peranan pemilihan kelompok atau pemilihan kelompok ini juga bisa sebagai pemeliharaan kelompok berkenaan dengan usaha-usaha untuk memelihara emosional anggota kelompoknya.
Yang ketiga, peranan individual berkenaan dengan usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok. Nah, ini adalah memfokuskan tujuan dan peranan individual tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang model terpadu dari pembentukan dan pengembangan kelompok. Kelompok dapat dibentuk, tetapi kelompok juga dapat bubar. Misalnya, kelompok belajar pada suatu waktu dibentuk. Tetapi kalau sudah dianggap cukup atau tujuan telah tercapai, maka kelompok pun dapat bubar. Namun, ada kelompok yang sulit untuk bubar. Misalnya kelompok keluarga. Itu menurut Abidin dan Suryani tahun 2020. Kelompok terbentuk adanya persamaan dalam kebutuhan akan berkelompok, di mana individu memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan dan setiap individu memiliki keterbatasan, sehingga individu akan meminta atau membutuhkan bantuan individu yang lain untuk mengatasinya. Menurut Abidin dan Suryani tahun 2020, ada indikator yang dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat perkembangan kelompok. Yang pertama itu tentang adaptasi. Setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Setiap kelompok tetap selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan hasil dinamika kelompok tersebut. Di samping itu, proses adaptasi juga berjalan dengan baik, yang ditandai dengan kelenturan setiap anggota untuk menerima ide, pandangan, norma, dan kepercayaan anggota kelompok lain tanpa merasa integritasnya terganggu. Yang kedua, pencapaian tujuan. Setiap anggota mampu menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, mampu membina dan memperluas pola, serta individu mampu terlihat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. Baik, setelah kita bincang-bincang terkait materi, perilaku, kelompok, dan interpersonal tadi, semoga kita dapat menambah pemahaman kita. Nah, saya Diana Ivan. Saya Hilda Marwani Akbar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.